Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku sih pembisik hati. Mudah-mudahan suaranya Madam Suki ini bagus ya, karena aku sekarang lagi ada di mall gitu, lagi benerin sesuatu ya. Nah, jadi karena ada waktu sedikit, karena Madam Suki sibuk banget, jadi terpaksa membuatnya di sini. Coba ya kita lihat ya. Halo, sahabat Surapentol. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu artis, selebriti, dan konten viral yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini kita akan membahas Sarwenda, khususnya reaksi terhadap konten Madam Suki yang mengulas hubungan Sarwenda dengan keluarganya, dugaan kondisi di balik kehidupan keluarganya, hingga berbagai pernyataan yang cukup mengejutkan dan mengundang pro kontra. Yang menarik di akhir pembahasannya muncul beberapa dugaan baru yang membuat netizen semakin penasaran. Benarkah hubungan keluarganya selama ini seharmonis yang terlihat? Atau justru ada cerita lain yang selama ini tidak diketahui publik? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Nah, tuh kan. Jadi Madam Suki ada di mana namanya, di luar ya. Di luar rumah maksudnya. Nah, ini sih di indoor gitu. Tapi ini mudah-mudahan ininya bagus ya. Nah, jadi apa yang mau kita prediksi hari ini? Suaranya bagus ya, bagus ya. Oke. Nah, jadi kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Tapi kalau misalkan nih ada yang mau ini, Madam Suki ini dong buat traktir Madam Suki kopi, ya welcome banget, ya kan? Kalau kalian nanya-nanya terus, ini Madam Suki ada ini buat minum kopi gitu, nah itu sangat disarankan ya. Oke, pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya apa? Sebentar ya, kalian mesti sabar. Nah, jadi beberapa hari ini Madam Suki nggak ngikutin kabar dari dua orang yang sedang viral itu. Wifi-nya nggak bagus. Oke, ini begini. Katanya gini, Madam Suki nggak sebut nama ya. Nah, si bundanya itu play victim, katanya begitu. Ini dari bintang Aries 74. Aku tahu sekarang kenapa ayahnya sakit, karena kecapean menuruti kemauan anaknya, mengerjakan apa si anaknya itu, makanya bapaknya sakit, nggak dirasakan, ya kan? Karena kita nggak bisa melihat satu permasalahan itu dari satu sisi aja. Kenapa Madam Suki lebih ke, maksudnya lebih ngelihatnya itu yang di side mantan suami, karena memang kita kan sebagai pembaca itu, pembaca kartu itu kita bisa ngerasain gitu loh. Jadi buat kalian yang tidak pernah hidup dengan orang yang bisa memanipulasi keadaan, ya orang tuanya itu dilawan. Jadi mohon maaf ya, Madam Suki ini tidak membela siapapun. Tapi karena memang ada omongan, ada kita mendengarkan, ya kita cross check kebenarannya itu benar apa enggak gitu ya. Nah, ini bunda-bunda yang bilang kartunya Madam Suki nggak ganti-ganti, jelek ya. Karena pakai kartu yang ini. Kan Madam Suki bilang kalau Madam Suki itu sering traveling, sering pergi ya. Jadi kartunya itu kecil-kecil. Yang kalian lihat itu aja. Tapi kalau kalian terganggu dengan kartu-kartu Madam Suki, ya nggak usah lihat ya. Ini buat kalian yang terganggu. Coba kita lihat ya, hubungannya si bunda itu, si mantan istri itu, maaf ya tadi Madam Suki ngomongnya mantan ayah, aduh maaf banget ya, karena pikirannya lagi kemana gitu loh, karena kan situasinya ini lagi ada di luar rumah, jadinya kadang kurang konsentrasi ya, maaf ya. Madam Suki kan nggak mau kayak pengacaranya itu, masa mantan ayah, mantan ibu, nggak ada loh mantan ayah, mantan ibu itu ya. Oke, hubungan dia dan orang tuanya ya, karena orang tuanya itu kan waktu berantem itu kan
orang tuanya berdiri gitu kan ya, malah orang tuanya itu yang perempuan itu meluk loh, meluk meluk siapa ini namanya, meluk mantan suami, peluk ya. Nah anaknya yang nomor 1 itu kan meluk bundanya juga, terus bundanya teriak siapa lo gitu. Kalian bayangin deh menjadi anak pertamanya itu gimana, dia itu punya trauma apa, dia sama orang tuanya sendiri udah kayak gitu ya, dia kekurangan kasih sayang. Tapi dengan orang tuanya yang sekarang pun ya kondisinya kalian lihat bahagia, padahal enggak ya kan. Nah itu makanya kata orang Jawa itu benar ya, sawang sinawang. Apa yang kalian pikir perfect itu belum tentu perfect. Madam Suki diliatin sama orang di depannya Madam Suki. Jadi dia jualan ini, jualan apa itu, jualan apa ya pokoknya jualan kecantikan gitu deh, cowok. Dia ngeliatin aku, pikirnya nih siapa sih orang ini gitu ya, nggak apa-apa lah kita cuek aja ya. Oke. Konsentrasi hubungan si bunda ini sama orang tuanya gimana ya, coba kita lihat. Di sini ada anjing, positif ya di sini ya, positif. Oh ya, memang mohon maaf ya. Sebenarnya gini ya, hubungan suami istri dari bapaknya mantan istri. Paham ya kalian, mana maksudnya nggak nyebut nama ini. Mantan istri ini, orang tuanya ya, itu hubungannya itu baik loh sebenarnya. Memperlakukan anaknya itu positif sebenarnya ya. Nah, tapi karena kita ini ngomongin tentang keluarga, ini keluar adalah apa ini ya namanya, kayak pecut gitu loh, ngerti nggak? Pecut sama padi, artinya berantem, suka berantem. Nah, ini bagi bunda-bunda yang bilangnya Madam Suki itu kartunya nggak sinkron, ya. Nah, Madam Suki mau ngambil 3, mau ngambil 10 itu terserah Eke, karena Eke yang baca, ya. Aku ngikutin intuisi aku, ya. Oke, ini, ya, angkanya 11, suka berantem. Terus di sini ada laki-laki. Ini nggak tahu nih siapa ini. Jadi kartu tarot tuh harus diartikan satu-satu ya. Ini ada cowok nih. Apakah cowok ini adalah mantan suami? Belum tahu ya. Tahan dulu. Di sini ada bunga. Oke, bunga itu karena bunganya ini dia nggak ada warna. Apakah kehidupan mereka ini, keluarga ini tidak ada warna? Nggak tahu ya, masih belum tahu ya. Belum tahu. Ada buku, chapter. Jadi gini ketemu deh. Laki-laki ini sepertinya mantan suami yang hadir dalam kehidupan si bunda ini. Kan bunda punya keluarga, bapak ibu ini ya, yang bapaknya meninggal ini loh. Itu. Nah, kehadiran si mantan suami ini. Dan di sini ada hal baru, ada chapter baru. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini kan 5 kartu, ya, 5 kartu. Madam Suki mau ngambil 10, terserah Eke ya, jangan dilarang-larang ya. Ini 5 kartu. Oke, sekarang pertanyaannya, laki-laki itu adalah suaminya, ya, suaminya yang masuk dalam kehidupannya si mantan istri, ya. Oh, ada laki-laki lain loh. Oke lah. Di sini ada surat. Oke. Jadi kartu tarot ini memang kita harus punya banyak karena gunanya memang untuk di apa ya namanya? Di kayak orang Jawa itu apa ya, dipetani. Ngerti kalian dipetani ya? Dipetani ya. Nah sekarang ini aja deh, apakah hubungan ayah ibu dari bunda itu mereka ada harmonis atau tidak? Itu aja ya.
Kalau nanti energinya kecil-kecil berarti mereka tidak harmonis, ya. Tapi nanti kalau energinya gede, tapi itu ada yang meledak-meledak, berarti hubungan mereka nggak bagus, ya. Oke, nih lihat the world. Oke, bentar. Queen of Pentacles. Kecil ini, ya kecil. Kartunya kecil. Di sini once. Oke, jadi gini ya. Jadi kehidupan mereka ini orang tuanya si bunda ini, mohon maaf ya, di sini memang ada kekurangan finansial sih. Ada di sini. Makanya tadi ada laki-laki yang ini, laki-laki yang pertama tadi, mana tadi ya, kartu-kartu Eke ya, susah ya kalau kita di luar itu ya. Nah ini, iya masih sabar, oke lah. Nah tadi ada laki-laki ya, ini laki-laki ini ya, laki-laki ini kan tadi ada apa itu namanya, ada ini ya tadi ya. Nah berarti mereka ini sedang memasuki kehidupan rumah tangga. Sepertinya laki-laki yang ini tadi membantu keluarganya karena di sini ada uang yang kecil, uang kecil ini ya di sini ya. Jadi Queen of Pentacles ini kalau dibandingkan dua energi ini sangat kecil. Makanya di sini diartikan mereka kekurangan secara finansial. Ya, awal-awalnya kehidupan orang tuanya dan si bunda ini nggak apa-apa, mereka saling mendukung. Karena mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan uang. Nah, setelah itu ada pernikahan. Masih dilanjut ini, ya. Nah, tetapi dengan pernikahan itu ternyata suaminya sakit. Suaminya siapa? Suaminya yang sekarang jadi mantan suami. Ini ada kartu yang mau keluar. Kita keluarin ya. Karena apa? Di sini banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam keluarga mereka. Jadi kartu tarot ini gini loh. Ketika kita bertanya, misalkan apakah dia itu tidak bahagia, kadang tidak bisa dijawab yes or no. Karena sebagai tukang tarot, kita akan tahu nih, oh ceritanya masih bisa digabungkan, ya. Nah ini ada laki-laki sakit tadi ya. Terus di sini ada the Hierophant, kekuatan si wanita ini yang menjadi kayak mengatur semuanya, ya, mengatur semuanya. Oke, terus sekarang Madam Suti mau tanya bener-bener, apakah ayahnya yang meninggal itu secara nggak langsung ayahnya ini juga capek nurutin kemauan anaknya? Oke ya, ini kayaknya satu kartu aja ya, yes or no ya. Tapi di sini ada uang banyak. Ada wanita memegang uang banyak. Tuh kan? Kartu tarot ini nggak bisa kalau kita bilang yes or no. Dia masih ambigu. Masih minta kartu lain. Ya. Susah juga ya? Susah juga. Ternyata. Orang yang warawiri di sekitarku ngeliatin aku, nggak apa-apa. Sakunaka. Terus ini ada udah selesai nih anuku. Sakunaka. Nah di sini ada tiga cangkir, ya. Oke. Ini bisa diartikan 3. Katanya kan ayahnya itu yang memberikan uang ya. Itu pun harus dibuktikan loh. Jadi gini deh, kan kalau yang di pengacaranya itu waktu di hostnya
pengacaranya si mantan suami itu kan banyak banget ya ngasih bukti-bukti ya. Semua itu bukti dan data, bukti dan data, bukti dan data. Nah terus si mantan istrinya ini ketika ditanya uangku sama ayahku di situ ada 20 M katanya, bukan 20 juta loh ya, 20 M katanya. Oh mana data-datanya? Ada kok. Tapi si hostnya itu ketika ditanyain sama netizen, kenapa sih begini gitu ya? Iya, kadang-kadang itu memang kan kita sebagai host itu kita nggak bisa memaksa. Kalau orangnya ngasih buktinya kita terima, kalau enggak ya gimana lagi, kan kesannya gitu ya. Nah, jadi sekarang karena katanya ada mau diminta sama vendor-vendor, ya harus pengacaranya mantan suami yang minta. Karena ini kan sudah terucap, sudah dipublish. Nggak apa-apa itu, jadi pemuja bunda nggak boleh marah. Kalau nanti pengacaranya si mantan suami itu menanyakan mana. Ya, kalian nggak boleh nanya, nggak boleh ini ya, pemuja bunda ya, nggak boleh marah ya. Nah, ini sekarang, apakah ada kaitannya ayahnya itu sakit? Ya, itu kan juga namanya takdir ya kan. Tapi kalau takdir kita nggak bisa kayak oh begini nggak bisa. Itu namanya kita nggak boleh terlalu jauh ya. Tapi kalau Madam Suki bisa lihat di sini ada sakitnya itu karena kelelahan ya. Nah di sini ada uang banyak keluar. Nah mungkin juga yang dikatakan sama mantan istri benar, ada uangnya ayahnya. Makanya ini uang banyak. Apakah uang banyak ini adalah uang yang juga ditransfer oleh mantan suaminya selama 47 kali 250 jeti sama uangnya sendiri, kan kita nggak tahu. Tapi si mantan istrinya mungkin menggabungkan uang ayahnya itu sama uangnya si mantan, ya mungkin aja sih ya. Nah makanya di sini ada uang banyak sih keluar untuk rumah itu. Nah ini kan rumah kan, ada orang yang bersuka cita gitu loh untuk merayakan rumah tersebut. Tapi memang sakitnya ada hubungannya dengan itu ya, karena kecapean. Oke, barangkali begitu aja. Dan love and light selama Madam Suki di Thailand. Madam Suki aku nih diliatin orang loh. Ada bule-bule tuh ngeliatin, itu siapa ya noni itu, ngapain dia ngobrol sendirian, mau ditemenin gitu. Ya nggak mau lah kita ya. Oke, jadi buat kalian yang mau minyak muda, silakan aja pesan sama Madam Suki. Membuat wajah kita halus, membuat wajah kita glowing, membuat wajah kita itu nggak flek-fleknya minggir dan kritik ya. Kalian bisa pesen. Terus buat kalian yang mau reading tarot, misalkan kalian suami istri yang suka berantem, nggak ada solusinya, barangkali dengan datang ke Madam Suki bisa membantu ya. Terus nggak hanya itu, Madam Suki juga punya produk-produk spiritual, yang mana produk-produk spiritual ini bisa membantu untuk kebutuhan kalian secara spiritual ya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Ya udah, kita doakan apa yang terjadi sama mereka ini cepat selesai gitu ya. Madam Suki mau ngeliatkan ini ya, sekitar sini sebentar, and then see you, bye bye ya. Tuh, Madam Suki tadi banyak orang lewat di sini, diliatin gitu. Itu cewek siapa yang ngomong-ngomong sendiri itu kan? Nah, kondisinya seperti ini. Oke ya. See you, bye-bye. Teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh isi video tadi, sekarang saatnya saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini adalah opini saya sebagai konten kreator yang sedang mereaksi sebuah konten. Saya tidak bermaksud menyatakan bahwa semua yang disampaikan dalam video tersebut adalah fakta.
Justru menurut saya, di era media sosial seperti sekarang, kita harus semakin berhati-hati dalam membedakan antara opini, dugaan, pengalaman pribadi, hingga fakta yang benar-benar dapat dibuktikan. Kalau saya melihat isi video tadi, yang paling menarik bukan sekadar pembacaan tarot atau prediksi yang disampaikan. Yang justru menarik adalah bagaimana publik begitu antusias membahas kehidupan pribadi seorang figur publik. Setiap potongan informasi langsung dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ekspresi, gestur, maupun hubungan antara anggota keluarga seringkali ditafsirkan dengan berbagai macam sudut pandang. Menurut saya, inilah yang membuat isu seperti ini terus berkembang. Ketika satu orang menyampaikan pendapat, akan muncul pendapat lain yang mendukung. Sebaliknya, ada juga yang menolak mentah-mentah. Akhirnya media sosial berubah menjadi arena perdebatan yang tidak ada habisnya. Saya pribadi tidak ingin langsung mempercayai semua isi pembacaan tarot ataupun semua dugaan yang muncul. Bukan berarti saya meremehkan orang yang percaya terhadap tarot, tetapi menurut saya pembacaan seperti itu tetap merupakan interpretasi yang sifatnya subjektif. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadikannya sebagai dasar untuk menghakimi seseorang. Kalau memang ada persoalan keluarga, tentu hanya orang-orang yang benar-benar berada di dalam keluarga tersebut yang mengetahui kondisi sebenarnya. Publik hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan mereka melalui media sosial, wawancara, atau pemberitaan. Sementara kenyataan yang sesungguhnya bisa saja jauh berbeda. Saya juga melihat bahwa nama Sarwenda sampai sekarang masih menjadi perhatian masyarakat. Apapun yang dilakukan selalu menjadi bahan pemberitaan. Bahkan ketika muncul satu video yang membahas dirinya, langsung ramai dibicarakan di berbagai platform. Ini menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap kehidupannya memang masih sangat tinggi. Namun di sisi lain, saya merasa kita juga perlu memiliki empati. Menjadi figur publik bukan berarti seluruh kehidupan pribadi harus menjadi konsumsi publik tanpa batas. Mereka juga manusia yang memiliki keluarga, orang tua, anak-anak, dan orang-orang terdekat yang tentu bisa ikut merasakan dampak dari berbagai pemberitaan yang beredar. Kalau saya berada di posisi mereka, tentu tidak mudah menghadapi berbagai komentar yang datang setiap hari. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang menghujat. Bahkan terkadang komentar yang muncul berasal dari dugaan yang belum tentu benar. Hal lain yang menurut saya cukup penting adalah soal bukti. Dalam video tadi juga sempat disinggung mengenai berbagai klaim yang masih dipertanyakan karena belum semuanya disertai bukti yang jelas. Menurut saya, kalau memang suatu pihak menyampaikan tuduhan atau pengakuan tertentu kepada publik, alangkah baiknya disertai data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, masyarakat tidak terus-menerus berspekulasi. Sebaliknya, masyarakat juga jangan mudah menyimpulkan hanya berdasarkan satu video. Sangat mungkin ada sudut pandang lain yang belum kita dengarkan. Karena itulah saya selalu berusaha melihat suatu persoalan dari berbagai sisi sebelum mengambil kesimpulan. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman semua agar jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling menghina. Di kolom komentar sering sekali saya melihat pendukung masing-masing pihak saling menyerang. Padahal belum tentu mereka mengetahui keseluruhan cerita yang sebenarnya. Kalau menurut saya, jauh lebih baik kita berdiskusi secara sehat. Setuju silakan, tidak setuju juga tidak masalah. Yang penting tetap saling menghormati. Jangan sampai karena membela idola, kita justru menyakiti orang lain melalui komentar yang berlebihan. Terlepas dari semua kontroversi yang sedang terjadi, saya berharap semua pihak bisa mendapatkan penyelesaian terbaik. Jika memang ada persoalan keluarga, semoga bisa diselesaikan secara baik-baik. Jika ada kesalahpahaman, semoga bisa diluruskan.
Dan kalau memang ada hal-hal yang belum diketahui publik, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Saya percaya bahwa pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tidak perlu terburu-buru menghakimi siapa yang benar atau siapa yang salah hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Sebagai penonton maupun sebagai kreator konten, kita memiliki tanggung jawab untuk tetap kritis. Jangan mudah termakan narasi yang belum tentu benar, tetapi juga jangan menutup diri terhadap berbagai informasi yang muncul. Sikap yang paling bijak adalah mendengarkan berbagai sudut pandang, lalu menyimpulkan dengan kepala dingin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa semua komentar saya ini adalah opini pribadi berdasarkan video yang baru saja kita saksikan. Saya tidak bermaksud menyudutkan Sarwenda, keluarganya, ataupun pihak lain yang disebutkan dalam video tersebut. Saya hanya mencoba melihatnya dari sudut pandang seorang penonton yang ingin bersikap adil. Yang paling penting, mari kita doakan semoga semua pihak diberikan jalan keluar terbaik. Kalau memang ada konflik, semoga segera selesai. Kalau memang ada kesalahpahaman, semoga segera menemukan titik terang. Dan semoga semua yang terlibat diberi kesehatan, ketenangan, serta kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai ujian yang sedang mereka alami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Saya ingin membaca berbagai sudut pandang dari teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel Surah Pentol dengan menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam damai, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Surah Pentol.